Kepastian sumpah WNI Melani Jonathan di Jakarta. Fakta debut Jay Itzels bersama Sassuolo. Pelatih Irak ungkap fakta tak terduga jelang hadapi timnas Indonesia. Marcelino dan Justin Hubner jadi korban kebijakan PSSI. Post like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Marcelino dan Justin Hubner jadi korban kebijakan PSSI. Pada era kepelatihan Sintayong, terjadi banyak kebijakan regenerasi di tubuh tim nasional. Salah satu yang menonjol adalah kepercayaan besar terhadap pemain muda lokal yang tidak hanya tampil di satu level, tetapi juga dipercaya membela timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Tak sedikit dari mereka yang dipanggil untuk memperkuat tim senior, sekaligus tetap terlibat dalam skuad U23, bahkan hingga kelompok usia yang lebih muda. Sebut saja yang sampai saat ini masih ada adalah Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner yang masih eligible untuk bermain di kelompok umur tertentu. Terlepas dari usianya yang masih muda 22 tahun, Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand diprioritaskan untuk bermain di pasukan Merah Putih level senior pada bulan September mendatang melawan Taiwan dan Lebanon oleh pihak Badan Timnas Indonesia. Sejatinya, memplot Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia senior bisa dikatakan keputusan yang kurang bijaksana oleh PSSI. Bagaimana tidak? Dalam waktu yang hampir bersamaan timnas U23 yang juga dibela oleh kedua pemain itu akan melakoni agenda tak kalah pentingnya, yaitu babak kualifikasi Piala Asia U23 pada 6-9 September mendatang. Timnas U23 sendiri akan menghadapi lawan dengan kekuatan beragam seperti Laos, Makau, dan Korea Selatan. Meski skuad saat ini diisi pemain berkualitas, kehadiran Marcheng dan Hubner dinilai bisa meningkatkan daya saing tim. Belum ada pemain U23 yang setara dengan keduanya dari segi skill maupun pengalaman. Karena itu akan lebih bijak jika PSSI memasukkan mereka ke tim U23 demi target lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang secara prestis lebih penting ketimbang laga FIFA Matchday di bulan September. Jadi bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pelatih Irak ungkap fakta tak terduga jelang hadapi timnas Indonesia. Kita memasuki era baru, sebuah fase di mana Indonesia tak lagi dipandang sebagai penggembira. Kini, kita hadir sebagai pesaing tangguh yang siap mengguncang peta persaingan, menembus ekspektasi dan mengangkat tinggi bendera merah putih di level yang lebih bergengsi. Menariknya, jelang round 4 ini, fakta tak terduga muncul dari pelatih Irak Graham Arnold sebelum melawan timnas Indonesia. Perlu diketahui sebelumnya, Irak yang akan jadi lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang mengaku sedang dalam periode kritis. Hal itu disampaikan oleh pelatih timnas Irak sendiri, Graham Arnold, dalam konferensi pers yang digelar di Baghdad. Ia menegaskan bahwa dirinya melakukan perubahan cukup besar, yakni lebih banyak memanggil pemain yang berkarir di luar negeri ketimbang pemain dari kompetisi lokal sepak bola Irak. Sejatinya timnas Irak sendiri sudah memanggil 23 pemain untuk dibawa tampil di Piala Raja Thailand pada 4-7 September mendatang. Pemilihan tersebut bukan tanpa alasan. Saya memanggil lebih banyak pemain yang bermain di luar negeri daripada pemain lokal karena September biasanya merupakan periode kritis untuk menyeleksi pemain mengingat mereka belum sepenuhnya siap, terutama di Liga Irak yang akan dimulai lebih lambat dari liga-liga di Eropa dan Arab lainnya. Liga Irak bahkan belum dimulai. Dan jika tim nasional Irak ingin sukses, mereka harus memiliki pemain yang bugar. Oleh karena itu, saya mengandalkan performa para pemain abroad, kata Graham Arnold. Pelatih timnas Irak menyebut ini sebagai periode sensitif bagi performa Irak dan berharap Piala Raja Thailand bisa mematahkan fisik pemainnya sebelum laga kontra timnas Indonesia. Fakta debut Jay Itzels bersama Sassuolo. Setelah sekian purnama usai menginjakan kaki di rumput hijau Sassuolo, sejatinya kapten timnas Indonesia Jay Itzels belum mencatatkan debutnya di laga-laga sebelumnya. Dan kini, akhirnya debut Jay Itzels yang tampil 90 menit melawan rekannya di timnas Indonesia Abel Laudero menghadirkan fakta-fakta baru. Sebelumnya, pelatih Sassuolo Fabio Grosso memberikan kesempatan bermain kepada Jay Itzels setelah 2 pertandingan terakhir hanya duduk di bangku cadangan. Meski mengalami kekalahan, penampilan Jay Itzels di laga debutnya ini menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Berikut fakta-fakta debut Jay Itzels bersama Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 menghadapi Cremonese. Fabio Grosso melakukan rotasi susunan pemain saat timnya menghadapi Cremonese. Salah satu perubahan mencolok adalah keputusan menurunkan Jay Itzels sebagai starter, menggantikan Filippo Romagna, mantan bek Juventus yang sebelumnya selalu menjadi andalan, termasuk saat melawan Napoli pekan lalu. Dalam laga ini, posisi bek tengah dipercayakan penuh kepada duet Jay Itzels dan Tarik Moharemovic yang tampil selama 90 menit. Kapten timnas Indonesia itu tampil impresif dalam debutnya bersama Sassuolo dengan catatan 99% akurasi umpan 67/68 dan 100% umpan panjang akurat 3/3. Ia juga mencatat 4 sapuan bersih, 2 haluan kepala, dan sekali masuk ke final third. Meski laga berakhir pahit, debut ini bersejarah karena menjadi pertemuan pertamanya dengan sesama pemain timnas Indonesia Abel Laudero sejak hijrahnya ke Italia pada 2023.
kepastian sumpah WNI Melano Jonathan di Jakarta. Setelah Mauro Zylstra sah menjadi WNI, kini giliran Melano Jonathan bakal menyusul untuk mengambil sumpahnya pula. Amunisi baru timnas Indonesia ini tak sekedar menambah kuota, tapi bisa jadi jawaban atas kebutuhan lini tengah yang selama ini dinanti. Namun, kepastian kapannya masih belum menemui titik terang. Sebelumnya, 4 pemain diaspora telah diambil sumpah kewarganegaraan di KBRI Den Haag, Belanda kemarin. Mereka adalah Mauro Zylstra, Pauline Janet van de Poel, Isabel Korenkop, dan Isabel Notet. Sebenarnya masih ada 1 pemain diaspora timnas Indonesia Putra yang seharusnya sudah menjalani pelantikan sebagai warga negara Indonesia, yaitu Melano Jonathan. Proses naturalisasinya berlangsung bersamaan dengan 4 pemain lainnya dan telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 26 Agustus lalu. Namun, netizen tidak perlu khawatir. Pasalnya, Melano tetap akan menjadi WNI dalam waktu dekat walau tidak diambil sumpah bersamaan dengan 4 pemain tadi. Staf khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital Nor Korompot membeberkan jadwal pengambilan sumpah Jonathan. Ia menerangkan bahwa winger FC Ultra itu bakal dilantik sebagai WNI pada pekan depan di Jakarta. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengambil sumpah Mauro Zylstra dan rekan. Menyusul Melano Jonathan serencana akan dilaksanakan di Jakarta pekan depan. Ujarnya lewat akun Instagram pribadinya. Jonathan kemungkinan bakal datang ke Indonesia pada periode FIFA Matchday 1 sampai 9 September 2025. Kini tentu menarik menanti kedatangan dan skill yang akan diperlihatkan Melano maupun Mauro bareng timnas Indonesia ke depan.